Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan biak Paroki Santo Petrus dan Paulus meskipun belum bertemu secara langsung. Semoga alam semesta lekas pulih seperti sedia kala, agar kami dapat bertemu secara langsung dalam kegiatan biak ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik biak, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Odil berharap semoga adik-adik semua diberi kesehatan dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik bertemu lagi dengan kami, Kak Odil dan Kak Endang di biak ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Nah, biak kita minggu ini akan seru loh. Maka dari itu adik-adik ikuti terus ya kegiatan biak kita dari awal hingga akhir. Adik-adik kita buka Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata Yesus itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan diperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka,
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gembar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya dan laki-laki ataupun saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudaranya laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak, ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, kita sambung dengan cerita dari Ima anak yang banyak uangnya dan suka pamer, tasnya yang mahal, sepatunya baru dari luar negeri, dan lain-lain. Ima tidak mau membagi atau memberi temannya. Kalau tidak mendapat imbalan, kata Ima, "Kalau aku memberi teman, habis sudah uang jajanku," kata Ima. Berbeda dengan Ani. Walau tidak banyak uang jajannya, tapi selalu ringan tangan, siap membantu teman-temannya. Ketika banjir melanda desa, habislah barang-barang perlengkapan sekolah. Dan rumah orang tua Ima dan orang tua Ani rusak tersapu banjir. Banyak warga yang belas kasih dan siap bergotong royong membantu keluarga Ani. Tapi ogah-ogahan membantu keluarga Ima. Adik-adik, mengapa warga berbelas kasih dan siap membantu keluarga Ani dengan kerja bakti bersama, tapi enggan membantu Ima? Karena keluarga Ani tidak mengumpulkan, sedang membutuhkan pertolongan. Sedang keluarga Ima, terutama Ima, sangat pelit untuk membagi dan tidak mau tahu dengan teman-temannya. Dan orang di sekitarnya masa bodoh katanya. Harta duniawi akan habis, tetapi harta surgawi akan kekal. Harta surgawi adalah perbuatan baik untuk sesama tanpa membedakan. Coba kalau adik-adik pelit, kalau ada kesulitan, jangankan warga, teman kita aja belum tentu mau baik. Kalau kita baik, mungkin kalau kamu kasih uang atau kasih makanan ke teman yang satu, tapi yang satunya pelit, Tuhan pasti kasih teman yang lebih baik lagi dari kamu. Dia akan memberi yang terbaik buat kamu. Itulah janji Tuhan. Dan cerita, kita lanjut dengan Kak Odin. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan bacaan Injil ya. Bacaan Injilnya tadi diambil dari mana? Ada yang masih ingat? Iya, dari Injil Markus bab 10
ayat 17 sampai dengan 30. Setelah mendengarkan bacaan Injil tadi dan kita sudah mendengarkan cerita yang telah diberikan oleh Kak Endang dari cerita tadi, adik-adik, ada yang masih ingat tidak ya? Siapa nama anak yang suka pamer dan tidak mau berbagi? Ada yang ingat? Iya, namanya adalah Ima. Lalu siapa ya nama anak yang mau berbagi? Ada yang masih ingat? Anak yang mau berbagi tadi namanya adalah Ani. Lalu ada yang tahu tidak ya, harta apa ya yang tidak pernah habis? Kira-kira harta apa ya? Harta uang? Tapi uang bisa habis. Kalau kita belikan jajan, uang itu bisa habis. Berarti harta apa yang tidak bisa habis ya? Ya, harta yang tidak bisa habis yaitu adalah harta surgawi. Apa saja sih yang termasuk harta surgawi itu? Ada yang tahu tidak ya? Nah, harta surgawi adalah perbuatan baik untuk sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, perlu kalian ingat ya bahwa masuk kerajaan Allah itu kita harus total, harus dengan sepenuh hati. Sepenuh hati untuk apa? Sepenuh hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita dan mewujudkan perbuatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa, Kak? Ada yang bertanya seperti itu pasti ya. Dengan tidak menyembah harta duniawi atau ciptaan apapun. Jadi kita cukup menyembah satu, yaitu menyembah Tuhan. Tidak boleh kita menyembah harta seperti menyembah uang, menyembah mobil, benda-benda yang bernilai jual tinggi, atau menyembah ciptaan apapun, tidak boleh ya. Lalu adik-adik, Kak Odil di sini berharap supaya adik-adik itu dapat berbagi dengan teman-teman di sekolah dan di mana saja dan tidak boleh bersikap pelit ya. Kalau kalian membawa bekal ke sekolah, kalau bekalnya sekiranya lebih, ya kita bagikan dengan teman-teman kita, karena tidak mungkin ya, tidak boleh kita bersikap pelit dan rakus. Itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan ya. Lalu adik-adik, setelah mengikuti kegiatan BIA ini, Kak Odil berharap supaya kalian juga melaksanakan perintah Allah ya. Apa sih perintah Allah itu? Perintah Allah adalah instruksi dari Allah agar manusia menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Perintah-perintah Allah itu tadi mengajarkan kita tentang bagaimana sih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, itu tadi sedikit dari Kak Odil. Nah, setelah ini langsung saja kita melakukan aktivitas kita ya, aktivitas BIA kita di minggu ini dengan kreativitas bersama dengan Kak Endang. Ini siapkan stik warna buat hiasan ulang tahun, double tip, gunting, dan botol bekas. Karena saya bingung untuk alatnya, saya potong ya. Nah, setelah dipotong, kita cukup dari sini. Nah, kita pasang seperti ini. Sebelum itu kita kasih double tipnya ya.
aja. Kita buka. Kita kasih warna yang apa terserah adik-adik. Saya suka yang ini ya, yang merah. Merah keunguan. Kita tutup biar nggak kelihatan foto bekasnya ya. Setelah kita kasih ini, tutupi dengan stick, lalu kita tutup. Ini kita kasih double tip lagi, lalu kita tutup dengan ini ya adik-adik. Dan saya sudah ada yang jadi seperti ini. Jadi tadi yang sudah kita lem dengan double tip, lalu kita tutup dengan kertas ini ya, atasnya juga. Setelah itu pastikan menimbulkan sampah-sampahnya. Kita masukkan aja sampah-sampahnya ke sini. Nah, ini seperti kayak tanahnya ya. Setelah itu siapkan gambarnya. Gambar seperti ini. Ini masih ada. Lipatannya seperti ini, kita lipat lagi dan gunting. Nah, buat contohnya ini ya adik-adik. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita siapkan double tip kecil aja. Untuk apa kecil? Untuk ini pangkainya kita siapkan kanan kiri ya. Nah, terus kita buka. Nah, bunga yang ini kita tempel seperti ini. Tempel, satunya ditempel. Tempel. Jadi bunga. Kita pasang sini. Buat satu bisa, buat banyak juga bisa. Nah, tidak hanya itu. Kakak sudah buat apa lagi? Ini pot apa? Nah, seperti ayat hafalan. Kita tempel di sini ya. Sebelumnya kita kasih double tip lagi. Sudah, tinggal tempel. Jadi adik-adik kreatifnya lucu ya. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kegiatan biak kita di
minggu ke-28. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu mengikuti kegiatan Biak Ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang setiap minggunya, karena setiap minggu pasti akan ada hal-hal seru yang baru-baru ya. Hal-hal baru yang seru-seru itu banyak sekali ya adik-adik ya. Ada aktivitas-aktivitas yang seru dari kakak-kakak, lalu kita bisa bernyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, tidak terasa pertemuan biak kita di minggu ke-28 ini sudah berakhir. Namun sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita mohon berkat dulu dari Romo. Halo adik-adik yang terkasih, apa kabar? Selamat hari Minggu. Tentu kita berharap bahwa adik-adik sekeluarga dalam keadaan sehat. Kembali pagi ini kita bergembira bersama, bernyanyi, mendengarkan cerita, dan juga beraktivitas bersama dengan kakak-kakak pembina kita dalam sekolah minggu. Kita bersyukur bersama dengan kakak-kakak pembina kita. Dan minggu hari ini kita diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus secara bebas. Mari kita akhiri setelah minggu kita ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga serta semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan juga dinaungi oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan berkah